Informasi publik, indeks persepsi korupsi, dan juga indeks sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Ya, dan pemirsa, anugerah Public Leader Award 2022 untuk kategori Good Governance diberikan kepada Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Bali menorehkan prestasi menjadi provinsi dengan skor keterbukaan informasi publik tertinggi secara nasional. Skornya mencapai 83,15 atau jauh lebih tinggi dibandingkan skor nasional yang hanya sebesar 71,37. Di tangan Gubernur Wayan Koster, komitmen untuk memberikan pelayanan publik melalui akses informasi yang terbuka dipegang. Keterbukaan informasi publik menjadi kunci dalam mewujudkan visi Nangun Satkerti Loka Bali yang diusung Wayan Koster. Visi ini menjadi acuan menuju Bali era baru, yaitu pembangunan Bali yang menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Sama seperti seluruh provinsi di tanah air, perekonomian Provinsi Bali terkapar selama COVID-19. Pada 2021, perekonomian Bali sudah membaik meski masih negatif 2,47%. Walau begitu, konsep ekonomi yang diterapkan dalam Bali era baru, ekonomi Kerti Bali, dijadikan percontohan dalam transformasi perekonomian oleh Bappenas. Ya, kami ucapkan selamat kepada Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, atas penghargaan yang diterima. Dan saat ini kami sudah terhubung langsung dengan Gubernur Bali, Pak Wayan Koster. Selamat malam, Pak Gubernur. Silakan untuk menyampaikan testimoni terkait dengan penghargaan ini, Pak. Makasih, Mas. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Berita Satu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas pemberian penghargaan berupa Public Leader Award tahun 2022 yang diberikan oleh Berita Satu kepada para gubernur, termasuk Gubernur Bali, untuk Gubernur Bali dalam bidang good governance. Kepada para gubernur yang telah mendapat penghargaan sesuai dengan kinerja pemerintahan di daerahnya dengan temanya masing-masing, saya mengucapkan selamat. Dan untuk penghargaan yang diberikan kepada Gubernur Bali, saya mengucapkan terima kasih. Dan penghargaan ini sebenarnya adalah merupakan kinerja kolektif yang diselenggarakan oleh jajaran pemerintahan Provinsi Bali. Dengan pemberian penghargaan ini, saya kira ini merupakan satu upaya untuk terus memberikan motivasi sehingga kinerja pemerintahan di Provinsi Bali akan semakin baik, khususnya dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta terus meningkatkan pelayanan publik yang cepat, murah, dan tidak memberatkan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Baik, Pak Gubernur, sekali lagi kami aturkan selamat dan sukses. Ada satu hal yang ingin kami ketahui terkait dengan kepemimpinan Pak Gubernur memimpin Bali, khususnya di sektor ekonomi dan pariwisata, Pak Gub. Apa strateginya untuk kembali membangkitkan pariwisata Bali di era pandemi, khususnya post-pandemi nanti ini, Pak Gub? Dalam jangka pendek, tentu kami harus bisa mengendalikan penanganan pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya, dan sekarang situasi sudah kondusif, kasus baru sudah terus menurun, tingkat kesembuhan semakin tinggi dan tingkat kematian juga terus menurun, kasus aktif sudah menurun, sementara vaksin satu sudah mencapai 104%, vaksin kedua sudah mencapai 95%, dan booster sudah mencapai 41%. Jadi dengan demikian Bali sudah nyaman dan aman untuk dikunjungi, dan pemerintah pusat juga sudah memberi perhatian secara khusus di mana kunjungan wisatawan mancanegara tidak lagi memerlukan karantina dan menerapkan kebijakan visa on arrival. Saya kira mulai bulan Maret ini sudah mulai menggeliat kunjungan wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik, karena
protokol kesehatan di Bali sudah cukup baik dan juga kasusnya sudah sangat terkendali. Ini sudah merupakan momentum untuk pemulihan pariwisata dan pemulihan perekonomian di Provinsi Bali. Karena 54% perekonomian Bali itu bergantung dari sektor pariwisata. Jadi dengan pulihnya pariwisata, otomatis pemulihan perekonomian Bali itu akan terjadi secara lebih cepat. Demikian, Mas. Baik, Pak Gubernur, satu pertanyaan lagi, artinya bagaimana dengan strategi dari pemerintah Bali sendiri untuk mengantisipasi tidak terjadinya kasus atau tingginya kasus di daerah Bali? Seperti apa, Pak, strateginya? Pertama, terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan kemudian kepada hotel dan tempat-tempat destinasi wisata itu menerapkan CASE serta penerapan aplikasi peduli lindungi dengan pengawasan yang ketat. Dan memang di Provinsi Bali karena boosternya sudah cukup tinggi, itu meskipun sudah 1 bulan lebih dibuka dengan kunjungan wisatawan mancanegara dan kunjungan domestik, kasus di Bali ini terus mengalami penurunan. Tidak ada kasus baru yang meningkat di semua wilayah maupun juga pada klaster-klaster seperti hotel. Jadi cukup aman. Namun ke depan kami belajar dari pengalaman pandemi COVID-19, pariwisata adalah sektor yang sangat rentan terhadap faktor eksternal dan kami sekarang sudah mulai menerapkan konsep ekonomi baru yang dinamakan dengan ekonomi kreatif Bali untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali agar lebih tahan dalam menghadapi dinamika perkembangan global termasuk bencana alam maupun bencana non-alam seperti yang kita hadapi saat ini. Ya, Pak Gub, boleh kasih bocoran strategi Anda dalam memimpin Bali khususnya untuk meningkatkan sektor perekonomian di Bali era baru seperti ini, Pak Gubernur? Yang kami terapkan sekarang adalah konsep ekonomi kreatif Bali, suatu konsep berbasis nilai kearifan lokal Satkerti yang diterapkan dengan prinsip-prinsip yang berbasis pada kekuatan sumber daya lokal di Provinsi Bali. Ada 6 sektor unggulan yang menjadi pilar perekonomian Bali. Yang pertama adalah sektor pariwisata dalam arti luas dengan sistem pertanian organik. Yang kedua adalah sektor kelautan dan perikanan. Yang ketiga adalah sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. Yang keempat adalah sektor IKM, UMKM dan koperasi. Yang kelima adalah sektor ekonomi kreatif dan digital. Dan yang keenam adalah sektor pariwisata. Bali memiliki potensi di bidang pertanian, kelautan, IKM dan industri yang luar biasa yang harus didorong dengan tradisinya sangat kuat. Selama ini ditinggal karena terbawa arus oleh kepariwisataan. Maka sekarang kami mengembangkan ekonomi yang betul-betul kembali kepada alam, harmonis terhadap alam dan berbasis pada sumber daya lokal dan bisa menjaga kearifan lokal masyarakat Bali, ekonomi yang harmonis terhadap alam, ekonomi yang ramah lingkungan, ekonomi yang hijau, ekonomi yang menjaga kearifan lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh dan berkelanjutan. Ini yang kami terapkan di Provinsi Bali mulai tahun ini dan sudah dijadikan dokumen oleh Kementerian Bappenas, mulai dilaksanakan tahun ini dan dijadikan sebagai percontohan untuk transformasi perekonomian nasional. Baik, Pak Wayan Koster, sekali lagi kami haturkan selamat atas penghargaan yang diperoleh oleh Gubernur Bali dan juga untuk masyarakat Bali. Terima kasih Pak Gub, salam sehat selalu, selamat malam. Selamat malam Mas. Ya, baik pemirsa.